Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi akan menjelaskan perbedaan antara tasarruf, janji, dan akad. Saya akan menyertakan contohnya ya. Pertama, tasarruf yaitu hukum segala sesuatu perbuatan yang bersumber dari kehendak seorang dan cara menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum hak dan kewajiban. Jadi itu ya tasarruf yang pengertiannya ya. Dan tasarruf itu terbagi menjadi dua kalau nggak salah ya. Menjadi dua ya, yaitu tasarruf fi'li dan tasarruf qauli. Pertama, tasarruf fi'li ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya. Tapi selain lidah yang maksudnya. Misalkan memanfaatkan tanah yang tandus, menerima dalam jual beli, merusakkan benda orang lain. Kemudian tasarruf qauli ialah tasarruf yang keluar dari lidah manusia, tapi tidak semua perkataan didolongkan suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan termasuk akad tapi merupakan suatu perbuatan hukum gitu. Tasarruf qauli juga dibagi dua. Ya, jadi ada tasarruf qauli ghairu aqdi dan aqdi. Pertama, aqdi adalah suatu yang dibentuk dari dua ucapan dari dua pihak yang saling berkaitan, yaitu dengan mengucapkan ijab dan qabul. Pada bentuk ini, ijab dan qabul yang dilakukan oleh pihak ini disebut dengan akad, yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan antara mereka. Yang kedua, itu tasarruf qauli ghairu aqdi, merupakan perkataan yang tidak bersifat akad dan tidak ada ijab qabul. Perkataan ini merupakan pernyataan dan berupa perwujudan. Itu ya, ada dua. Selanjutnya janji atau wa'ad, yaitu ikatan antara satu pihak dengan yang pihak lainnya dibebankan hanya kepada pemberi janji. Contohnya janji dalam hak akad murabaah. Bank dalam hal ini menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya. Karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua pihak harus membuat kontrak janji ya. Akad yaitu kontrak antara pihak satu dengan pihak yang lainnya dibebankan kepada kedua belah pihak. Contohnya akad murabaah gitu ya. Murabaah berasal dari kata doroba, berarti memukul atau berjalan. Secara teknis, al-murabaha adalah akad kerja sama usaha antara kedua pihak, di mana pihak pertama sahibul mal menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola gitu kan ya. Murabaha merupakan pemberian modal pada suatu investor dari investor kepada pihak pengelola. Pihak-pihak dalam mudharabah ini adalah pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek. Yang itu tuh maksudnya disebut yang memberikan dana itu nama sahibul mal. Dan yang mengurusnya itu disebut mudharib gitu. Kita bisa sebut itu aja jadinya ya. Dan dalam melaksanakan kontrak mudharabah ini, bank membuat kesepakatan dengan nasabah mengenai tingkat perbandingan keuntungan. Perbandingan keuntungan itu maksudnya profit ratio ya, yang ditentukan dalam kontrak perbandingan. Dalam kontrak perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya nih ya, prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar, kemampuan memasarkan barang, dan juga masa berlakunya kontrak. Jika dalam kontrak murabaha tidak dapat menghasilkan keuntungan, maka mudharib selaku pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, bank menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa mudharib tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan manajemen dari dana mudharabah berdasarkan atas persyaratan kontrak yang telah disepakati dengan investor. Jika terbukti ada kecerobohan, maka pihak mudharib akan menanggung kerugian tersebut. Nah, bank itu juga memberikan garansi atas pertanggungjawabannya gitu jadinya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.